Yo guys, balik lagi di Vicky Kelvin. Kita lanjutin lagi di kasusnya Vina guys di hari ini. Ini ada sebuah berita lagi terbaru ya dari kasusnya Vina. Seperti apa kita lihat guys. Orang kecelakaan dengan luka yang parah dan mengakibatkan orang sampai meninggal dunia kayak kasusnya almarhum Eki, itu nggak bisa mengharuskan atau diharuskan motornya rusak parah. Apalagi kecelakaan tunggal, kecuali ditabrak atau tabrakan. Tapi kalau jatuh, potensinya bisa jadi motor itu nggak rusak. Kebetulan mungkin di kasusnya Eki, pas kecelakaan itu motornya nggak jumping. Mungkin benturannya sedikit, jadi rusaknya minimalis, tapi orangnya terpental sampai ke separator jalan karena dia luka-lukanya di sebelah kanan, berarti dia olengnya ke kanan dan kemungkinan besar 99% itu kebentur sama separator jalan. Itu sangat-sangat mungkin terjadi. Kecelakaan tunggal itu nggak wajib motornya rusak parah, itu nggak wajib. Sekali lagi saya ingatkan buat Bung Pitra yang pengacara paling top ya, paling cerdas di dunia, IQ-nya tertinggi di dunia, bahwa kecelakaan tunggal itu akibatnya mendadak itu nggak mewajibkan motornya rusak parah. Namanya juga udah Di dibayar. dalam WC, Vina habis-habisan ditarik rambutnya, dipukul sampai dibenturin Ini lebih masuk akal katanya. Kematian almarhum Vina sebelum 7 hari. ke tembok. Vina Siapa nih, tetap siapa? melawan karena apa? Karena dia sudah curhat, sudah bilang ke neneknya bahwa bully itu harus dilawan. Jadi dia berusaha untuk tidak takut guys. Sebenarnya Vina ini udah bagus banget bisa melawan dari bulian. Tapi lama-kelamaan tuh ceweknya si Egi ini makin dendam, makin tidak suka. Jadi setiap hari itu si Vina selalu dibully, selalu disakitin tanpa sepengetahuan sahabatnya yang bernama Linda. Lalu ada lagi guys, satu kejadian yang bikin si Egi malu di muka umum itu. Vina benar-benar berani banget guys meludahi muka si Egi pada saat Egi itu mengajak pacaran di dalam kamar mandi. Pada saat itu Vina sedang melakukan fashion show karena Vina itu bercita-cita menjadi model. Jadi di sebuah mall itu Vina melakukan workshop bersama teman-teman sekolahnya. Dan setelah selesai acara, Vina ke kamar mandi, ternyata Egi sudah menghadangnya di dalam kamar mandi. Lalu dia bersikap senonoh dengan Vina dan lalu Vina melawannya dan meludahi muka si Egi. Dari situ Egi sudah sangat dendam dengan Vina. Dan terjadilah peristiwa naas itu guys. Pada malam itu Vina bersama dengan Eki sedang pulang jalan-jalan dari taman. Dan pada saat itu tepat di jam 11 malam mereka mengendarai sepeda motor dan Eki mau mengantarkan Vina pulang ke rumah. Namun naasnya itu pada saat di pertengahan jalan, kondisi jalanan itu sudah sangat sepi guys, bener-bener sepi banget. Lalu Eki itu kepalanya langsung dipukul dengan balok besar dari belakang hingga motornya itu terjatuh guys. Waduh, menurut kalian gimana? Ini kayak mirip ceritanya di filmnya ya? Apakah dia lagi menceritakan filmnya atau ya gimana nih orang ini nih guys ya? Waduh, ini aku dapat dari Aver Brokir ya, akunnya di TikTok. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Kemarin kan saya sempat di DM ya kan, dikirim pesan oleh istri saksi AR. Nah tadi malam AR-nya langsung itu juga ngirim pesan ke saya begitu kan, ngirim pesan langsung ke saya. Dan terjadilah di sana percakapan antara saya dengan saksi AR ini yang anak tentara gitu loh. Nah, di sini saya ambil beberapa kesimpulan ya kan dari percakapan saya dengan AR, saksi AR ini. Yang pertama, saya itu seperti saran kalian semua supaya AR ini menemui Kang Deddy kan begitu. Itu yang pertama saya sarankan. Kenapa tidak menemui Kang Deddy? Jadi sebenarnya si saksi AR ini juga mau, harapannya tuh pengen banget ketemu Kang Deddy, tetapi dia itu ternyata sudah di bawah kuasa PH lain dan juga sudah di bawah kuasa Mabes Polri, tim sus Mabes Polri. Artinya kalau dia mau menemui Kang Deddy itu perizinannya
harus ke PH-nya dulu, kemudian harus izin ke tim susnya Mabes Polri, itu juga ke Kanit, dia bilang sih Kanit Cirebon begitu loh. Sebenarnya dia mau banget ketemu Kang Deddy begitu. Nah, saya kan sempat tawarin juga, kalau kamu memang mau ketemu Kang Deddy, biar saya hubungkan dengan orang tim ya pokoknya orang-orangnya Kang Deddy gitu loh, stafnya Kang Deddy. Tapi dia jawabannya tuh begitu. Jadi sebenarnya dia mau banget gitu kan ketemu Kang Deddy, karena memang satu-satunya orang ya yang diharapkan mampu melindungi dia ya Kang Deddy, karena dia tahu kan di belakang Kang Deddy itu ada Pak Prabowo Subianto begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga tanyakan tuh kepada si AR ini, kamu kan udah di BAP tuh, udah beberapa kali di BAP dengan tim susnya Mabes Polri yang dibentuk oleh Kapolri itu kan, tim susnya untuk menangani kasus benar. Saya tanya kan, bagaimana pertanyaan-pertanyaannya, penyidikannya terhadap kamu dari orang-orang tim Mabes Polri ini bagaimana? Apakah menekan, apa bagaimana gitu kan? Apakah cenderung mengarahkan kamu untuk membela Rudiana atau bagaimana? Ya ini kabar gembira sih buat kita semua. Ternyata jawabannya katanya enggak. Jadi tim susnya Mabes Polri itu dia berpikir ataupun dia merasa itu kerjanya profesional, sama sekali tidak ada tekanan ataupun mengarahkan untuk membela Rudiana, menguntungkan Rudiana tuh nggak ada gitu. Dan ini memang saling keterkaitan dengan keterangannya si Aldi diwawancara oleh Kang Deddy Mulyadi kan. Dia juga habis ditemuin tuh oleh tim susnya Mabes Polri, bahkan tim penyidiknya Mabes Polri itu sampai nangis kan ngelihat ketika Adi menceritakan penyiksaan di tahun 2016. Ya, kita berharap mudah-mudahan benar-benar ya dari Mabes Polri ini tim penyidiknya tidak seperti Polda Jabar gitu loh, menekan saksi yang diarahkan untuk menguntungkan Rudiana gitu loh. Tapi ini lebih profesional, yaitu harapan kita, karena menurut pengakuan si AR juga begitu gitu loh. Jadi tim yang dibentuk oleh Kapolri ini dia rasa itu profesional, karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak yang menekan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang mengarahkan untuk menguntungkan Rudiana. Itu juga kabar gembira buat kita semua. Nah, kemudian yang terakhir, dia juga kayak ngasih semacam ngeluh lah sama saya, Bang, saya ini banyak diserang di medsos, dikiranya saya ini pro Rudiana, padahal kan kesaksian saya kalau abang perhatikan itu kan menguntungkan 7 terpidana begitu. Ya, saya bilang kamu yang kuat, yang penting tetap bersuara, suarakan keadilan begitu loh. Terus dia juga bilang, Bang, aku nih nggak tahu ini kasus pembunuh apa laka lantas, saya nggak tahu. Terus saya bilang, kamu jangan mikirin kasusnya pembunuh apa laka lantas, jangan. Yang kamu harus pikirin tuh kesaksianmu itu yang sekiranya meringankan 7 terpidana. Kamu nggak usah mikirin itunya. Saya bilang begitu. Ya udah, iya Bang, katanya kan gitu. Karena begini, ya lucu juga sih kalau justru memang ada ini akun-akun medsos yang malah menuduh si AR ini gitu loh. Lucunya di mana? Lah, keterangannya AR ini meringankan 7 terpidana, ya kan? Lah kok malah dituduh dia, malah dituduh kan? Ini sebenarnya akun-akun semacam ini itu dia itu pengen kelihatan hebat seperti detektif, atau pengen kelihatan pinter, atau bagaimana, atau untuk keadilan. Kalau memang niatnya untuk keadilan, otomatis semua hal apapun yang meringankan 7 terpidana itu akan didukung gitu loh. Jelas-jelas di depan mata ada 7 orang yang keadilannya perlu dibela begitu loh. Kok ini malah kayak dipersulit, saksi-saksi yang bermunculan malah dipojokkan, justru malah dituduh. Wah, ini kalau menurut saya nggak sehat kalau begini. Itu artinya memang akun-akun semacam ini ataupun YouTuber macam ini udah jelas itu misinya bukan buat keadilan. Apa? Ya pansos intinya, pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan seperti detektif kan begitu. Kalau memang niat untuk keadilan, jelas-jelas kok keterangannya si AR ini itu meruntuhkan kesaksiannya si Liga Akbar, dan memang ternyata Liga Akbar juga kan mencabut kesaksiannya. Itu artinya menguntungkan ke 7 terpidana. Di sanalah ada keadilan yang sedang diinjak-injak, keadilan 7 terpidana ini. Padahal itu di depan mata gitu loh. Ngapain harus cari-cari pelaku yang di kasat mata, yang belum jelas gitu loh.
Kalau mau memperjuangkan keadilannya Eki dan Tina, itu kan masih belum jelas, ya kan? Kenapa nggak coba yang di depan mata aja ini jelas gitu loh, 7 terpidana, nanti keadilannya sedang diinjak-injak. Makanya udahlah, kalau ada orang-orang yang terus aja berkutat di pembunuh dan di pemerkosa, saya nggak yakin kalau mereka itu sudah memperjuangkan keadilan. Mereka cuma cari follower, cari subscriber, udahlah begitu. Jadi kalian tetap fokus, berpikir sehat, menggunakan logika, ya, berdasarkan fakta yang ada. Jangan cocokologi ngaco. Ini tentang keadilan, ini tentang keselamatan nyawa seseorang. 7 orang di penjara, belum lagi ini Sudirman. Waduh, nggak tahu nasibnya bagaimana kalian nih. Kalau kalian malah sibuk yang cocokologi, waduh, ini nyawa bos. Kita berhadapan dengan keselamatan nyawa orang. Jadi jangan main-main di sini ya. Tetap fokus, pakai akal sehat, pakai logika. Terima kasih. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video ini? Katanya kan saksi AR bercerita ingin bertemu KDM, tapi katanya seperti itu guys. Nah, setelah melihat video ini gimana? Apakah kalian punya pendapat? Waduh, mudah-mudahan dalam waktu dekat 7 pidana yang sekarang ini bisa bebas ya, seperti kasusnya Jessica ya. Dia sudah bebas dan mudah-mudahan 7 pidana ini juga yang tidak bersalah bisa bebas, dan para oknum yang menjebloskan mereka ke penjara pun sekarang dibalik ya. Begitu dengan Aib ya, Aib mudah-mudahan dibukakan hatinya dan berkata jujur seperti Dede. Dan ya sudah selesai kasusnya gitu ya. Dan mudah-mudahan si Rudiano dan para timnya ya yang membuat kasus ini seperti ini bisa ya ditindak hukum lah ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana? Setuju nggak? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Oh ya, jangan lupa juga si Linda nih ya, awal mula dari si Linda yang kerasukan itu loh. Linda gitu guys ya. Mudah-mudahan dia juga kena ya, gara-gara dia yang keroknya dari awal ya. Nah, terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.